Chen Wanxing menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum berkata pelan, Tuan Muda Chen, Anda jauh lebih berpikiran terbuka daripada yang saya bayangkan. Chen Ping melambaikan tangannya, jangan memujiku. Aku tidak tahan dipuji. Jika aku dipuji, aku akan menjadi sombong, dan jika aku sombong, aku akan melakukan hal-hal bodoh. Chen Wanxing tak kuasa menahan tawa. Senyum ini tampak lebih tulus dari sebelumnya. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Setelah masalah kolam naga terselesaikan, saya pasti akan. Baiklah, baiklah, Chen Ping menyela perkataannya, kau sudah mengatakan itu. Mari kita bicara tentang kolam naga. Bagaimana situasinya di sana? Keluarga Cerimu telah melakukan eksplorasi selama 3 bulan, pasti kau sudah menemukan sesuatu. Senyum Chen Wanxing memudar, dan dia berkata dengan serius, selama 3 bulan terakhir, keluarga Chen saya telah mengirim 17 kelompok orang ke perimeter luar kolam naga, tetapi semuanya telah dihalangi oleh pembatasan klan naga. Kami tidak tahu apa yang ada di balik pembatasan itu. Dia mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari lengan bajunya dan membentangkannya di atas meja. Peta tersebut menunjukkan topografi pegunungan di sebelah utara kota, dengan satu area yang dilingkari merah. Ini adalah pintu masuk ke kolam naga, yang terletak di lembah terpencil. Lembah ini dikelilingi oleh batasan-batasan kuno, dan keluarga Chen membutuhkan waktu 2 bulan untuk menemukan jalan yang aman. Chen Wanxing menunjuk lingkaran merah di peta, setelah memasuki lembah, Anda akan melihat gerbang batu. Di balik gerbang batu itu adalah tepi luar kolam naga. Di sanalah kita menghadapi pembatasan klan naga. Sambil melihat peta, Chen Ping tiba-tiba bertanya, apakah Anda sudah mencoba menerobos masuk? Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, kami sudah mencobanya. 3 tetua tingkat 9 alam abadi atas bergabung untuk menyerang penghalang itu, tetapi mereka terluka parah akibat serangan baliknya. Salah satu dari mereka masih dalam masa pemulihan. Dia menatap Chen Ping dengan penuh harap, penghalang itu tidak bereaksi terhadap mereka yang memiliki darah naga, tetapi akan melepaskan kekuatan petir jika seseorang tanpa darah naga mendekat. Tuan Muda Chen, Anda memiliki darah naga emas, jadi Anda seharusnya dapat melewatinya dengan aman. Chen Ping mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kereta yang ditarik hewan itu melaju ke utara, meninggalkan kota Yunxian dan memasuki rangkaian pegunungan yang membentang luas. 1 jam kemudian, konvoi itu berhenti di depan sebuah lembah. Chen Ping keluar dari mobil dan melihat sebuah lempengan batu besar berdiri di pintu masuk lembah, dengan 4 aksara kuno terukir di atasnya, tanah terlarang naga tulisan tangannya pudar dan usang, menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi selama waktu. Chen Tiangang berjalan ke sisi Chen Ping dan berkata dengan suara berat, Tuan Muda Chen, saya mempercayakan sisanya kepada Anda. Chen Ping mengangguk dan mengikuti Chen Wanxing lebih jauh ke dalam lembah. 6 tetua mengikuti dari dekat di belakang, sementara 30 penjaga tetap berada di pintu masuk lembah untuk berjaga-jaga. Setelah melewati ngarai yang sempit, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan kami. Ini adalah ruang terbuka, dengan diameter sekitar 100 kaki, di ujungnya berdiri sebuah gerbang batu yang besar. Gerbang batu itu tingginya sekitar 10 zang dan seluruhnya terbuat dari batu biru besar. Gerbang batu itu diukir dengan relief naga emas bercakar 5 yang tampak hidup, dengan 2 mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang tertanam di mata naga, bersinar lembut. Di depan gerbang batu itu terdapat tirai cahaya keemasan pucat, dengan kilat samar yang melintas di atasnya. Chen Wanxing berhenti dan menatap Chen Ping, Tuan Muda Chen, itu adalah batasan klan naga. Anda, sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping sudah melangkah menuju layar cahaya. Tuan Muda Chen, seru Chen Wanxing. Tanpa menoleh, Chen Ping langsung melangkah masuk ke dalam tirai cahaya. Sebuah riak muncul di layar cahaya keemasan pucat, tetapi itu tidak memicu serangan apapun. Sosok Chen Ping menghilang di balik layar cahaya. Chen Wanxing menatap kosong pemandangan itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia benar-benar masuk ke dalam, tanpa ragu sedikit pun. Seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir tentang bahaya apapun di balik layar cahaya itu. Di balik tirai cahaya terbentang dunia lain. Saat Chen Ping melangkah masuk ke kolam naga, aura naga yang mengerikan melesat ke arahnya.
Energi naga itu begitu padat sehingga hampir bisa diraba, seseorang bisa merasakan tekanannya yang luar biasa setiap kali memapas. Jika seorang kultivator biasa memasuki tempat ini, mereka mungkin akan dipaksa berlutut oleh tekanan energi naga. Namun Chen Ping berbeda. Dia memiliki garis keturunan naga emas, dan energi naga ini tidak hanya tidak menekannya, tetapi malah membuatnya merasa nyaman sepenuhnya, seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang kembali ke rumah. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Ini adalah ruang bawah tanah yang luas dengan kubah yang sangat tinggi, di mana titik-titik cahaya samar dapat terlihat, menyerupai langit berbintang. Di bawah kakiku terbentang hamparan air yang luas, jernih seperti kristal namun berkilauan dengan rona keemasan yang samar. Apakah ini kolam naga? Chen Ping melangkah maju, kakinya menginjak air seolah-olah berjalan di tanah datar. Di tengah kolam, terdapat 9 pilar batu besar, dengan relief berbentuk naga yang tampak hidup melilit di sekelilingnya. Di puncak setiap pilar batu terdapat bola cahaya yang melayang, di dalamnya berbagai harta karun dapat terlihat samar-samar. Harta karun tertinggi klan naga. Mata Chen Ping berbinar, dan dia melompat tanpa ragu-ragu. Pilar batu pertama, bermandikan cahaya, adalah pedang panjang yang dilapisi sisik emas, bilahnya samar-samar mengeluarkan suara raungan naga. Gagang pedang tersebut diukir dengan 2 aksara kuno, raungan naga. Chen Ping mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang, dan seketika merasakan gelombang niat pedang yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Pedang ini setidaknya merupakan harta karun setingkat dewa sejati. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan pedang raungan naga ke dalam cincin penyimpanannya. Pilar batu kedua, yang bermandikan cahaya, memperlihatkan satu set baju zirah emas yang dilapisi sisik, dengan kepala naga ganas di dadanya. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuhnya, baju zirah itu secara otomatis terurai dan menempel pada tubuhnya. Bagus sekali. Pilar batu ketiga adalah gulungan giok yang berisi teknik kultivasi ras naga. Pilar batu keempat adalah botol pil esensi naga, dengan pola naga samar yang muncul di pil tersebut. Yang kelima, Chen Ping menyapu bersih semua harta karun di 9 pilar batu itu seperti kawanan belalang. Tepat ketika dia hendak mengambil harta karun dari pilar batu ke-9, perubahan tiba-tiba terjadi, mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari dasar kolam. Seluruh kolam naga bergetar hebat, dan airnya bergelombang membentuk ombak yang menjulang tinggi. Lampu pada 9 pilar batu itu padam bersamaan, dan sebagai gantinya, sepasang mata besar perlahan muncul dari dasar kolam. Itu adalah sepasang pupil emas yang tegak, dingin, agung, dan menyimpan tekanan yang tak berujung. Saat mata itu terangkat, sesosok besar muncul dari dasar kolam. Itu adalah naga raksasa, panjangnya lebih dari 100 kaki, seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Kepalanya sebesar gunung, dan setiap hembusan napasnya menimbulkan angin puting beliung yang dahsyat. Naga raksasa itu muncul dari dalam air, memandang Chen Ping dari posisinya yang tinggi. Manusia, suaranya dalam dan agung, bergema di seluruh ruangan, kau telah menerobos masuk ke kolam naga dan mencuri harta karun naga yang paling berharga. Apakah kau tahu kejahatanmu? Saat ia berbicara, tekanan mengerikan menyapu turun dari langit. Tekanannya begitu kuat sehingga cukup untuk membuat kultivator immortal tingkat 9 berlutut seketika. Namun Chen Ping tetap diam sepenuhnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap mata yang berbinar-binar dan tegak seperti pupil emas itu, ekspresinya tenang, mengakui kesalahanmu. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Secerca kejutan terpancar di mata naga itu. Bagaimana mungkin manusia ini mampu bertahan di bawah kekuatan naganya? Manusia, kau sungguh kurang ajar. Naga itu berkata dengan suara berat, tapi tahukah kau bahwa ini adalah area terlarang bagi ras naga? Siapapun yang tidak memiliki darah naga akan mati. Lah membuka mulutnya yang sangat besar, dan napas naga emas mengembun di dalamnya. Chen Ping tertawa. Mereka yang bukan keturunan darah naga akan mati. Dia menatap naga itu, senyum nakal teruk di bibirnya. Lalu lihatlah aku, apakah aku berdarah naga? Begitu dia selesai berbicara, kekuatan garis keturunannya melonjak dalam dirinya. Sesosok bayangan naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya. Sosok hantu itu seluruhnya berwarna emas, dengan 5 cakar tajam, tanduk naga yang kasar, dan matanya, ketika membuka dan menutup, memancarkan aura yang agung. Sosok hantu itu mendongak ke langit dan meraung, jeritan naganya mengguncang angkasa.
Kekuatan naga itu langsung runtuh di hadapan sosok hantu ini. Seekor naga emas bercakar 5. Pupil mata naga itu tiba-tiba menyempit, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, lah menatap tajam ke arah sosok semu di belakang Chen Ping, tubuhnya yang besar mulai bergetar. Mustahil, ini mustahil, lah bergumam, naga emas bercakar 5 adalah raja dari ras naga, dan ia menghilang 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kau? Chen Ping menarik kembali bayangan ilusi garis keturunannya dan menatapnya dengan tenang. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku manusia? Naga itu terdiam. Setelah keheningan yang panjang, perlahanlah berbicara, nadanya tanpa keagungan sama sekali, hanya menyisakan kekaguman. Kau adalah pewaris garis keturunan Kaisar Naga. Chen Ping tidak menjawab, melainkan bertanya, siapakah kau? Mengapa kau berada di kolam naga ini? Naga itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, aku Long Yuan, seorang tetua dari klan naga surgawi. 10.000 tahun yang lalu, aku diperintahkan untuk menjaga kolam ini, menunggu kedatangan penerus garis keturunan Kaisar Naga. Chen Ping mengangkat alisnya, menunggu penerus garis keturunan Kaisar Naga. Long Yuan mengangguk, tatapan kompleks terpancar di matanya. 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Naga meramalkan bahwa klan naga akan menghadapi kehancuran, jadi beliau menyegel harta karun klan naga yang paling berharga di berbagai alam rahasia dan meninggalkan sebuah ramalan, ketika naga emas bercakar 5 muncul kembali di dunia, saat itulah klan naga akan bangkit kembali. Lah menatap Chen Ping dengan penuh harapan, aku tak pernah menyangka bahwa 10.000 tahun kemudian, ramalan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Chen mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tetap tidak berubah. Long Yuan melanjutkan, pewaris, kolam naga ini berisi harta dan warisan garis keturunan naga surgawi. Sekarang setelah kau berada di sini, semua hal ini secara alami menjadi milikmu. Lah terdiam sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan, namun, sebelum itu, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Apa kabar? Tatapan Long Yuan tertuju ke dasar kolam. Chen Ping mengikuti arah pandangannya dan melihat area hitam aneh di dasar kolam. Tidak ada aura naga di sana, hanya keheningan yang pekat dan suasana yang menakutkan. Apa itu? Long Yuan berkata dengan suara berat, itu adalah benda terlarang klan naga, bunga naga iblis. Bunga naga. Long Yuan mengangguk, 10.000 tahun yang lalu, sebuah cabang dari ras naga mengkhianati Kaisar Naga dan bergabung dengan ras iblis. Mereka menggunakan daging dan darah mereka sendiri sebagai katalis untuk menumbuhkan bunga hitam aneh yang disebut bunga naga iblis. Bunga ini memakan energi naga, dan dimanapun ia mekar, energi naga akan hilang, dan ras naga akan binasa. Suaranya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Dahulu, Yang Mulia Kaisar Naga secara pribadi bertindak dan memusnahkan seluruh garis keturunan pengkhianat itu. Tetapi bunga naga iblis tidak dapat dimusnahkan dan hanya dapat disegel jauh di dalam kolam naga ini, untuk dijaga olehku selama beberapa generasi. Chen Ping menatap area hitam itu, alisnya sedikit mengerut. Dia bisa merasakan bahwa memang ada kekuatan aneh di sana, yang sepenuhnya berlawanan dengan energi naga, dipenuhi dengan kerusakan dan pertanda buruk. Apakah benda itu masih ada? Long Yuan mengangguk, segelnya masih ada, dan bunga naga iblis tidak bisa melepaskan diri. Tetapi setelah 10.000 tahun, segel itu mulai mengendur. Penerus, kau mewarisi darah Kaisar Naga. Jika kau menjadi cukup kuat, kau harus menghancurkan benda ini sepenuhnya. Jika tidak, jika bunga naga iblis muncul kembali di dunia, bukan hanya ras naga, tetapi seluruh umat manusia akan menghadapi kehancuran. Chen mendengarkan dengan tenang tanpa berkomentar. Dia hanya menatap area hitam itu. Tatapan penuh pertimbangan terlintas di matanya. Bunga naga, benda ini tampak menarik. Melihat keheningan Long Yuan, ia mengira Long Yuan ketakutan dan menghiburnya. Penerus, tidak perlu khawatir. Segel pada bunga naga iblis dapat dipertahankan selama 1000 tahun lagi. Dengan bakatmu, kau pasti akan mampu melangkah ke alam dewa sejati dalam 1000 tahun, dan pada saat itu kau dapat menghancurkannya. Chen Ping tersadar dari lamunannya dan mengangguk, saya mengerti. Dia menatap Long Yuan dan tiba-tiba bertanya, kau baru saja mengatakan bahwa kolam naga berisi harta karun tertinggi dan warisan garis keturunan naga surgawi. Di manakah warisan itu?
Senyum tersungging di mata naga Long Yuan yang besar, pewaris, 9 harta yang baru saja kau peroleh hanyalah hidangan pembuka. Warisan sejati terletak di sini, Lam membuka mulutnya yang sangat besar, dan sebuah bola naga emas seukuran kepalan tangan terbang keluar darinya. Bola naga itu seluruhnya berwarna emas, dengan rune misterius yang mengalir di permukaannya, dan suara samar raungan naga dapat terdengar berasal darinya. Ini adalah mutiara naga yang merupakan warisan garis keturunan naga surgawi saya. Mutiara ini berisi teknik kultivasi dan seni rahasia yang telah dikumpulkan oleh klan saya selama lebih dari 10.000 tahun. Penerus, selama kau menyerap energi naga di dalamnya, kau akan dapat memperoleh warisan lengkap garis keturunan naga surgawi. Chen Ping menatap mutiara naga itu, matanya berbinar-binar. Dia bisa merasakan bahwa energi naga yang terkandung dalam bola naga jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Jika dia mampu menyerapnya, kultivasinya pasti akan berkembang pesat. Bagaimana cara penyerapannya? Long Yuan berkata, dengan menggunakan kekuatan garis keturunan untuk mengaktifkannya, mutiara naga secara alami akan mengenali tuannya. Tanpa ragu, Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih mutiara naga. Seketika itu juga, aura naga yang sangat besar membanjiri tubuhnya. Energi naga itu jauh lebih terkonsentrasi daripada yang dia duga. Hampir seketika, meridiannya dipenuhi energi naga, dan dia merasa seolah-olah akan meledak. Chen Ping tetap tanpa ekspresi, dengan panik mengerahkan kekuatan garis keturunannya untuk melahap energi naga. Long Yuan menatap pemandangan itu dengan ekspresi terkejut di matanya. Manusia ini, bukan, pewaris garis keturunan Kaisar Naga ini sebenarnya sedang menahan masuknya energi naga dari bola naga ke dalam tubuhnya. Penting untuk dipahami bahwa energi naga di dalam bola naga telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Bahkan naga biasa pun harus menyerapnya secara bertahap, memurnikannya sedikit demi sedikit. Dia sama saja menantang maut dengan melahapnya seperti itu. Namun Chen Ping tidak hanya tidak mati, dia malah menelan ludah dengan lebih ganas. Aura dirinya mulai meningkat. Puncak peringkat pertama alam abadi. Peringkat kedua alam abadi atas. Tahap pertengahan dari peringkat kedua alam abadi atas. Puncak peringkat kedua alam abadi atas, ledakan. Aura yang kuat terpancar dari Chen Ping. Dia membuka matanya, yang berkilauan dengan cahaya keernasan, dan seluruh dirinya memancarkan aura keagungan. Puncak peringkat kedua alarm abadi atas. Hanya selangkah lagi untuk mencapai peringkat ketiga alam abadi atas. Long Yuan menatapnya dengan tak percaya, tubuhnya yang besar bergetar hebat. Ini tidak mungkin, lah bergumam, dengan menyerap langsung energi naga dari bola naga, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menembus tingkat kultivasinya. Bahkan Yang Mulia Kaisar Naga pada waktu itu pun tidak bisa melakukan itu. Chen Ping melepaskan bola naga dan melihatnya dengan tenang, ada masalah apa? Long Yuan gemetar, dan kepala naganya yang besar membentur air dengan suara keras. Bawahan Anda, Long Yuan, menyampaikan penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Suaranya dipenuhi kekaguman dan kepatuhan, bakat Yang Mulia tak tertandingi, dan saya sepenuhnya yakin. Mulai hari ini, saya bersedia melewati api dan air untuk Yang Mulia tanpa ragu-ragu. Chen Ping memandang naga raksasa itu, yang beberapa saat lalu tampak megah tetapi sekarang tergeletak di tanah, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Bangun! Long Yuan dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan menghela napas lega ketika melihat ekspresi Chen Ping normal. Tepat sebelum berbicara, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Yang Mulia, fluktuasi yang Anda sebabkan ketika Anda menyerap energi naga dari mutiara naga terlalu besar. Aura garis keturunan Kaisar Naga mungkin telah menyebar. Chen Ping mengangkat alisnya, sudah bocor. Long Yuan mengangguk dan berkata dengan suara berat, meskipun ras naga menghilang selama 10.000 tahun, mereka tidak sepenuhnya musnah. Sejauh yang saya tahu, masih ada beberapa keturunan ras naga yang hidup menyendiri di surga ke-14. Aura yang baru saja Anda lepaskan kemungkinan besar dirasakan oleh mereka, lah berhenti sejenak. Secercah kekhawatiran terpancar di matanya, terutama garis keturunan naga surgawi. Tatapan Chen Ping menajam. Silsilah Tianlong. Seperti yang baru saja disebutkan Long Yuan, dia adalah seorang tetua dari klan naga surgawi. Dengan kata lain, kolam naga ini awalnya adalah alam rahasia klan naga surgawi. Long Yuan melihat kebingungannya dan menjelaskan,
Yang Mulia tidak mengetahui hierarki garis keturunan yang ketat di dalam klan naga. Naga emas bercakar 5 adalah keturunan bangsawan, 1 dari 10.000. Di bawahnya terdapat cabang-cabang seperti naga surgawi, Yinglong, dan Jiaolong. Garis keturunan naga surgawi kami berada di urutan kedua setelah keluarga kerajaan di antara klan naga, dan dianggap sebagai bangsawan klan naga. Lah berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Naga meramalkan malapetaka yang akan datang dan menyebarkan ras naga ke berbagai tempat untuk bersembunyi. Sebagian dari garis keturunan naga surgawi saya hidup menyendiri di tempat tersembunyi di surga ke-14. Mereka masih di sini. Chen mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tetap tidak berubah. Long Yuan menatapnya dengan hati-hati dan berkata, Yang Mulia, aura yang baru saja Anda lepaskan sangat mungkin telah dirasakan oleh mereka. Mengingat kebanggaan garis keturunan naga langit, mereka kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Pada saat itu, kalimat itu tidak selesai, tetapi maknanya sudah cukup jelas. Apakah garis keturunan Tianlong akan menjadi teman atau musuh jika mereka datang masih belum diketahui. Chen Ping terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Ayo kalau begitu, dia berkata dengan tenang, sempurna, aku juga ingin melihat apa yang tersisa dari ras naga setelah 10.000 tahun. Long Yuan menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Pewaris garis keturunan Kaisar Naga ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi sikapnya sama sekali tidak kalah dengan Yang Mulia Kaisar Naga di masa lalu. Chen Ping menyimpan mutiara naga itu dan menatap Long Yuan, apalagi yang ada di kolam naga ini. Long Yuan berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia, Anda telah mengumpulkan 90% harta karun di kolam naga. Sisanya hanyalah barang-barang yang tidak penting. Namun, lah berhenti sejenak, lalu menatap area hitam di dasar kolam. Yang Mulia, apakah Anda ingin melihat segel pada bunga naga iblis itu? Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Bunga naga, dia terdiam sejenak, lalu mengangguk, silakan duluan. Tubuh Long Yuan yang besar berbalik dan berenang menuju dasar kolam. Chen Ping mengikuti di belakangnya, keduanya mendekati area hitam yang aneh itu. Semakin dekat Anda, semakin kuat aura suramnya. Chen Ping dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam bunga hitam itu benar-benar berlawanan dengan energi naga. Jika energi naga melambangkan cahaya dan vitalitas, maka kekuatan bunga naga iblis melambangkan kegelapan dan kematian, lah melahap energi naga dan merusak ras naga. Benda ini memang merupakan barang terlarang bagi ras naga. Chen Ping berdiri di depan stempel itu, menatap bunga hitam itu dengan tenang. Bunga itu sebesar batu penggiling, kelopaknya sehitam tinta, dengan cahaya merah tua samar mengalir di sekitar benang sarinya. Kelopaknya bergoyang lembut, dan setiap kali bergoyang, secerca energi naga terserap ke dalamnya. Chen Ping dapat merasakan bahwa bunga itu mengandung kekuatan aneh, kekuatan yang membuatnya merasa sedikit gelisah. Namun pada saat yang sama, keinginan yang kuat tiba-tiba muncul dalam dirinya. Kerinduan itu berasal dari lubuk hati yang terdalam. Garis keturunan naga emasnya ingin melahap bunga naga iblis ini. Tatapan Chen Ping menajam. Apa yang sedang terjadi? Garis keturunan naga emas sebenarnya berhasrat untuk melahap benda-benda terlarang dari klan naga. Melihat ekspresinya yang aneh, Long Yuan bertanya dengan cemas, Yang Mulia, ada apa? Chen Ping tersadar dari lamunannya, menekan getaran di hatinya, dan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Dia menatap bunga naga itu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Benda ini tidak bisa disentuh untuk saat ini. Tapi, suatu hari nanti, dia akan kembali. Sementara itu, di surga ke-14, di tempat tersembunyi. Ini adalah lembah yang diselimuti kabut, dan jauh di dalam lembah itu berdiri sebuah istana kuno. Istana ini seluruhnya dibangun dari bebatuan berwarna biru kehijauan, dengan relief naga yang diukir di atasnya sehingga tampak seperti aslinya. Saat itu, 6 sosok duduk bersila di aula utama. Mereka semua berusia parubaya, mengenakan jubah panjang berwarna emas, dan aura mereka sedalam laut kuat. Jika Chen Ping ada di sini, dia pasti akan bisa melihat bahwa orang-orang ini semuanya memancarkan aura naga yang mereka adalah anggota klan naga, khususnya garis keturunan naga surgawi. Duduk di kursi utama adalah seorang pria lanjut usia dengan rambut beruban di pelipisnya. Wajahnya tampak bermartabat, dan matanya memancarkan cahaya tajam saat ia membuka dan menutup.
Auranya begitu kuat hingga mencapai tingkatan seorang abadi sejati. Orang ini adalah Long Zhan, patriark dari garis keturunan Tianlong saat ini. Saat itu, Long Zhan sedang beristirahat dengan mata tertutup ketika tiba-tiba ia membukanya dengan tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya tajam. Aura ini, 5 orang lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Kepala suku, apakah kau merasakannya? Seorang pria parubaya berseru dengan tergesa-gesa, itu adalah aura garis keturunan Kaisar Naga. Long Zhan perlahan berdiri, berjalan ke pintu masuk aula utama, dan memandang ke kejauhan. Arah tersebut mengarah ke kota Yunxian, naga emas bercakar 5. Dia bergumam, 10.000 tahun telah berlalu, dan garis keturunan Kaisar Naga benar-benar muncul kembali di dunia. Tetua lainnya berkata dengan suara berat, pemimpin klan, apa arti kemunculan garis keturunan Kaisar Naga? Long Zhan terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, ini berarti ramalan yang mulia Kaisar Naga akan segera menjadi kenyataan. Dia berbalik, menatap kerumunan, dan tatapannya tajam, sampaikan perintah untuk mengirim orang ke kota Yunxian untuk mencari tahu sumber aura itu. Ingat, temukan orang yang memiliki garis keturunan Kaisar Naga dengan segala cara. Yal keenam tokoh itu membungkuk serempak. Long Zhan menatap ke kejauhan, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Garis keturunan Kaisar Naga. 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Naga memimpin ras naga melawan ras iblis, dan akhirnya binasa. Sebelum kematiannya, beliau meninggalkan sebuah ramalan, ketika naga emas bercakar 5 muncul kembali di dunia, saat itulah kebangkitan ras naga surgawi. Sekarang, nubuat itu telah menjadi kenyataan. RSN Official. Namun Long Zhan tahu bahwa kemunculan kembali garis keturunan Kaisar Naga tidak hanya berarti kebangkitan, tetapi juga kekacauan. Karena tidak semua anggota ras naga menginginkan Kaisar Naga kembali. Keturunan para pengkhianat yang mengkhianati Kaisar Naga dan berpihak pada klan iblis masih bersembunyi di balik bayangan. Jika garis keturunan Kaisar Naga terwujud, mereka pasti akan bertindak. Long Zhan menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya memancarkan tekad. Bagaimanapun juga, garis keturunan Kaisar Naga harus tetap berada di tangan garis keturunan Naga Surgawi. Inilah misi dari garis keturunan Tianlong, dan juga kesempatan bagi garis keturunan Tianlong. Di dalam kolam naga, Chen Ping tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Saat ini, La sedang menjelajahi kolam naga di bawah bimbingan Long Yuan. Kolam naga jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan butuh waktu 3 jam penuh baginya untuk menjelajahi seluruh kolam tersebut. Selain harta karun di 9 pilar batu, ada juga beberapa harta karun yang tersebar di kolam naga. Chen Ping tanpa ragu mengambil semuanya. Long Yuan mengamati kerumunan aktivitasnya yang seperti belalang, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Cara Kaisar Naga ini mengumpulkan harta karun persis seperti naga serakah dalam legenda klan naga. Namun ia tak berani berkata apa-apa, dan hanya mengikuti Chen Ping dengan diam-diam. Akhirnya, Chen Ping membersihkan kolam naga dan bertepuk tangan tanda puas. Cukup sudah, saatnya keluar. Long Yuan terkejut, Yang Mulia, apakah Anda akan pergi? Chen Ping mengangguk, masih ada orang yang menungguku di luar. Dia menatap Long Yuan dan berkata dengan tenang, bagaimana denganmu? Apakah kau akan tetap di sini, atau ikut denganku? Long Yuan terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, Yang Mulia, saya belum bisa pergi. La memandang area gelap di dasar kolam, segel pada bunga naga iblis perlu dijaga olehku. Selain itu, jika aku pergi, kolam naga akan tanpa pelindungnya, yang dapat menarik keserakahan orang luar. Chen Ping mengangguk, tanpa memaksanya. Long Yuan menatapnya, ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Yang Mulia, saya ada permintaan, menjelaskan. Long Yuan berkata dengan suara berat, Yang Mulia, jika Anda bertemu dengan anggota garis keturunan naga surgawi setelah Anda pergi, harap berhati-hati. Mereka, mungkin tidak semuanya bersedia tunduk kepada Anda. Chen Ping mengangkat alisnya, oh. Long Yuan menghela napas dan perlahan berkata, 10.000 tahun yang lalu, setelah Yang Mulia Kaisar Naga jatuh, klan naga terpecah belah. Beberapa anggota klan telah lama terbiasa dengan kebebasan dan tidak ingin lagi terikat oleh Kaisar Naga. Sekarang setelah kau tiba-tiba muncul, mereka mungkin akan menganggapmu sebagai ancaman. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, terutama garis keturunan naga surgawi.
Garis keturunan naga surgawi kita memegang posisi terhormat di antara para naga, kedua setelah keluarga kerajaan. 10.000 tahun telah berlalu, dan mereka telah lama membentuk faksi mereka sendiri. Jika Anda ingin mereka tunduk, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Chen mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah jeda yang cukup lama, dia tiba-tiba tersenyum. Long Yuan, apakah kamu tahu? Dia menatap Long Yuan dengan sedikit geli di matanya, hal yang paling tidak kutakuti adalah masalah. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar Longtan. Jika garis keturunan naga surgawi datang, maka biarkan mereka datang. Suaranya terdengar lembut, namun mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan. Waktu yang tepat, aku juga ingin melihat seberapa banyak semangat ras naga yang tersisa setelah 10.000 tahun. Long Yuan memperhatikan sosoknya yang menjauh, matanya dipenuhi kekaguman. Kaisar naga ini memang luar biasa. Tiba-tiba terasa ada perasaan antisipasi, menantikan untuk melihat para anggota garis keturunan naga surgawi yang gagah berani berlutut dan tunduk di hadapan yang mulia. Adegan itu pasti sangat menarik. Chen Ping melangkah masuk ke dalam tirai cahaya dan menghilang ke dalam kolam naga. Long Yuan menatap ke arah yang telah ia tinggalkan dan bergumam, "Yang mulia, saya menantikan hari itu." Di luar layar cahaya, Chen Wanxing menunggu dengan cemas sudah 3 jam berlalu. Chen Ping sudah berada di dalam selama 3 jam. Selama waktu itu, tirai cahaya keemasan pucat tetap tidak berubah, dan tidak ada suara yang keluar darinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, atau apakah Chen Ping masih hidup atau sudah meninggal. Dia hanya bisa menunggu. "Wanxing, jangan khawatir." Chen Tiangang berjalan ke sisinya dan berkata dengan suara berat, "Layar cahaya itu masih ada, artinya pembatasannya belum aktif. Chen Ping seharusnya baik-baik saja." Chen Wanxing mengangguk, tetapi kekhawatiran di matanya sangat jelas terlihat. Dia tidak tahu mengapa dia begitu khawatir. Ming Ming baru mengenal Chen Ping kurang dari sehari. Jelas sekali, dia menyuruh Chen Ping mengenakan kalung itu justru untuk melindungi diri dari pria itu. Namun, saat Chen Ping melangkah masuk ke dalam layar cahaya tanpa ragu-ragu, sebuah emosi yang tak terlukiskan tiba-tiba meluap di hatinya. Emosi itu, apakah itu rasa bersalah? Apakah itu menyentuh? Atau, sesuatu yang lain? Dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Tepat saat itu, layar cahaya tiba-tiba bergelombang. Sesosok figur melangkah keluar dari layar cahaya. Chen Ping kembali. Mata Chen Wanxing berbinar, dan dia hendak menghampirinya ketika tiba-tiba dia terhenti. Karena aura Chen Ping telah berubah. 3 jam yang lalu, dia berada di puncak peringkat pertama alam abadi atas. Dan sekarang, dia berada di puncak peringkat kedua alarm abadi atas. Dia berhasil menembus seluruh alam kecil. Chen Wanxing tercengang. Chen Tiangang dan keenam tetua saling bertukar pandangan kebingungan, mata mereka dipenuhi keter. Zhen Jing'an, apa sebenarnya yang terjadi di kolam naga? Chen Ping berjalan menghampiri Chen Wanxing, melihat ekspresi terkejutnya, dan tiba-tiba tertawa. "Nona Chen, apa yang sedang Anda lamunkan? Apa Anda tidak mengenali saya?" Chen Wanxing tersadar dari lamunannya, menarik napas dalam-dalam, menekan rasa terkejut di hatinya, dan berkata pelan, "Tuan Muda Chen, Anda telah mencapai terobosan." Chen Ping mengangguk, "Kami beruntung, kami menemukan beberapa barang di dalam." "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Bibir Chen Wanxing sedikit berkedut. "Bisakah kamu menembus suatu alam hanya dengan menemukan sesuatu?" Dia juga akan mengambilnya. Namun dia tahu bahwa hal-hal seperti itu jarang terjadi dan tidak bisa dipaksakan. Chen Ping mampu menerobos karena dia memiliki garis keturunan naga emas. Sekalipun orang lain memasuki Dragon Pool, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan ini. Chen Tiangang melangkah maju, menyatukan kedua tangannya sebagai salam kepada Chen Ping, dan berkata, "Tuan Muda Chen, selamat atas terobosan Anda." Chen Ping melambaikan tangannya, "Patriark Chen, Anda terlalu baik. Ngomong-ngomong, nanti saya akan menceritakan situasi di kolam naga secara detail. Tapi untuk sekarang," dia menatap Chen Wanxing dan menunjuk ke kalung di lehernya, "Nona Chen, bukankah sebaiknya kita menyingkirkan ini?" Chen Wanxing terkejut, lalu menyadari apa yang sedang terjadi dan dengan cepat melangkah maju, meletakkan tangannya di kerah baju. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya, bersiap untuk mematahkan belenggu yang terpasang di kalung itu.
Namun, ekspresinya berubah seketika itu juga. Pembatasan pada kalung tersebut tetap berlaku sepenuhnya. Dia mencoba lagi, tetapi tetap tidak berhasil. Wajah Chen Wanxing berubah jelek. Ada apa? Tanya Chen Ping. Chen Wanqing mendongak menatapnya, sedikit kepanikan terlihat di matanya. Tuan muda Chen, kerahnya tidak bisa dilepas. Kerahnya tidak bisa dilepas. Senyum Chen Ping langsung membeku. Dia menatap kalung perak di lehernya, di mana rune yang tadinya mengalir dengan mulus kini memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Terasa ada gaya pengikat yang samar-samar terpancar dari kerah itu, beberapa kali lebih kuat daripada saat pertama kali dipasang. Bu Chen, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Chen Ping mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Chen Wanxing, dan nada suaranya berubah dingin. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya berulang kali, ekspresinya cemas. Tuan muda Chen, saya tidak bercanda. Ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Dia kembali menyalurkan kekuatan spiritualnya, meletakkan tangannya di kerah baju, dahinya sudah dipenuhi keringat. Namun kalung itu tetap tak bergerak, sebaliknya, rune-rune di atasnya berkedip-kedip dengan lebih intens. Chen Ping menatapnya, kilatan amarah terpancar di matanya. Nona Chen, saya dengan baik hati membantu Anda memasuki kolam naga, dan saya tidak bermaksud menyimpan harta karun di dalamnya untuk diri saya sendiri. Saya berencana untuk membaginya dengan Anda segera setelah kita keluar. Tapi Anda malah mempermainkan saya seperti ini. Dia mengangkat tangan dan menyentuh kalung di lehernya, sambil mencibir, benda ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kau gunakan untuk membela diri, kan? Pembatasan penguncian roh, pembatasan pelacakan, dan sekarang ada pembatasan pengikatan. Nona Chen, apakah hanya ini ketulusan yang dimiliki keluarga Chen Anda? Wajah Chen Wanxing pucat pasi, dan matanya merah karena cemas. Tuan muda Chen, Anda harus percaya kepada saya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya memberikan ini kepada Anda untuk dipakai sesuai instruksi para tetua. Saya benar-benar tidak tahu bahwa ini tidak bisa dilepas. Cukup, teriakan keras menyela penjelasan Chen Wanxing. Chen Tiangang melangkah mendekat, diikuti oleh 6 tetua. Kesopanan dan kehangatan yang sebelumnya terpancar dari wajah mereka telah lenyap, yang tersisa hanyalah ketidakpedulian yang tak terlukiskan. Chen Wanqing terkejut, ayah. Chen Tiangang tidak memandanginya, tetapi memfokuskan pandangannya pada Chen Ping, dan perlahan berbicara, Tuan muda Chen, karena kalung itu tidak bisa dilepas, mari kita berterus terang. Chen Ping menatap kepala keluarga Chen dan tiba-tiba tersenyum. Senyum itu dingin. Patriark Chen, akhirnya kau berhenti berpura-pura. Ekspresi Chen Tiangang tetap tidak berubah. Tuan muda Chen adalah orang yang cerdas, jadi saya tidak akan bertele-tele. Gelang ini memang telah dirusak oleh seseorang yang telah saya atur. Chen Wanqing terdiam, menatap ayahnya dengan tak percaya. Ayah, apa maksudmu dengan ini? Chen Tiangang mengabaikannya dan menatap Chen Ping, lalu berkata dengan tenang, Tuan muda Chen, serahkan apa yang Anda peroleh di kolam naga. Chen Ping mengangkat alisnya, serahkan. Chen Tiangang mengangguk, kolam naga ditemukan oleh keluarga Chen saya, dan harta karun di dalamnya seharusnya menjadi hak milik keluarga Chen saya. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda dapat masuk dan mengambilnya untuk kami. Tetapi Anda tidak dapat membawa barang-barang ini bersama Anda. Dia menatap Chen Ping, nadanya tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan, serahkan itu, dan aku akan melepas kalungmu dan memberimu 360 botol ramuan keabadian agar kau bisa meninggalkan kota Yunxian, maka kita akan impas, dan tak satu pun dari kita akan berutang apapun kepada yang lain. Chen Ping tersenyum. Patriark Chen, rencana Anda sungguh cerdas. Dia menunjuk ke kalung di lehernya, dengan mengenakan benda ini, kekuatan spiritualku berkurang 30%. Kau ingin aku menyerahkan harta karun kolam naga sebelum membiarkanku pergi? Apa kau pikir aku akan mempercayainya? Ekspresi Chen Tiangang tetap tidak berubah, kau tidak punya pilihan. Chen Ping menatap Chen Wanxing dan melihat wajahnya dipenuhi air mata, dan dia berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Lalu dia menatap ke-6 tetua itu, yang masing-masing memiliki ekspresi dingin dan mata yang dipenuhi keserakahan dan niat membunuh. Akhirnya, dia menatap Chen Tiangang dan perlahan berkata, Tuan Chen, saya ada pertanyaan, menjelaskan.
Kamu memang tidak pernah berniat untuk bekerja sama denganku sejak awal, kan? Chen Tiangang terdiam sejenak, lalu mengangguk jujur. Tidak buruk, lah berdiri dengan tangan di belakang punggung, nada suaranya tenang, Tuan Muda Chen, Anda dicari oleh kuil, seorang penjahat dengan hadiah buronan sebesar 50.000 botol cairan abadi. Meskipun keluarga Chen saya memiliki pengaruh, kami tidak cukup bodoh untuk menyinggung kuil demi Anda. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi kau memiliki garis keturunan naga emas dan dapat memasuki kolam naga, yang merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh keluarga Chen-ku. Karena itu, kami membuat rencana ini. Aku akan menyuruhmu masuk ke kolam naga dan mengambil harta karun itu. Kemudian, aku akan menggunakan kalung itu untuk mengendalikanmu dan memaksamu menyerahkan harta karun tersebut. Akhirnya, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maknanya sudah jelas. Akhirnya, Chen Ping diserahkan ke kuil sebagai imbalan atas hadiah berupa 50.000 botol cairan keabadian. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah mendengar itu, senyum Chen Ping semakin lebar. Tuan Chen, sungguh rencana yang brilian. Sungguh, rencana yang brilian. Dia menatap Chen Wanxing dan melihat bahwa wanita itu gemetaran seutuhnya dan wajahnya sepucat kertas. Chen Wanxing, panggilnya dengan nada tenang, apakah kau juga berpikir begitu? Chen Wanxing tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata. Tidak, tidak. Suaranya bergetar, Tuan Muda Chen, saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bahwa ayah dan yang lainnya. Wanxing, Chen Tiangang menyela perkataannya, nadanya tegas, sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, apalagi yang ingin kau katakan? Kau adalah putri sulung keluarga Chen, dan segala sesuatu harus dilakukan demi kepentingan terbaik keluarga Chen. Chen Wanxing menoleh menatap ayahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, ayah. Kau memanfaatkan aku, kau menyuruhku untuk bernegosiasi kerjasama dengan Chen Ping, kau menyuruhku untuk memborgolnya, kau telah memanfaatkan aku dari awal sampai akhir. Ekspresi Chen Tiangang tetap tidak berubah, Wang Ying, saya sedang mempertimbangkan kepentingan keluarga Chen. Mempertimbangkan kepentingan keluarga Chen. Chen Wanxing tersenyum getir. Bagaimana dengan Chen Ping? Dia membantu kita masuk ke sarang naga, dia tidak melakukan kesalahan apapun pada kita dan beginilah cara kita memperlakukannya. Wanxing, kata Chen Tiangang dengan suara berat, kau terlalu naif. Dia adalah buronan kuil. Jika kita melindunginya, kita malah membuat musuh kuil. Apakah fondasi keluarga Chen yang telah berusia 1000 tahun akan hancur di tangan orang luar? Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, tapi kami sudah berjanji padanya, kami berjanji untuk melindunginya. Apa arti janji lisan? Tanya Chen Tiangang dengan tenang. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak mempedulikan hal-hal sepele, Chen Wanxing terkejut. Melihat ayahnya dan 6 tetua berwajah dingin itu, dia tiba-tiba merasa bahwa orang-orang ini sangat asing baginya. Apakah ini masih keluarga Chen tempat dia dibesarkan? Apakah ini masih ayah yang sama yang mengajarkannya untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan saleh? Dia menoleh dan menatap Chen Ping. Chen Ping berdiri di sana, mengenakan kalung sialan itu di lehernya, ekspresinya tenang, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Namun matanya dingin. Udara dingin itu membuat Chen Wanxing merinding. Tuan Muda Chen, dia membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Chen Ping menatapnya dan berkata dengan tenang, Nona Chen, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Saya yakin Anda tidak mengetahui situasinya. Chen Wanxing terkejut. Chen Ping melanjutkan, kecemasanmu barusan tidak mungkin dibuat-buat. Lagi pula, mengingat kepribadianmu, jika kau benar-benar ingin menyakitiku, kau tidak akan berakting begitu meyakinkan. Dia tersenyum, senyum yang getir. Sayang sekali kau punya ayah yang baik. Air mata menggenang di mata Chen Wanxing. Chen Tiangang sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, Tuan Muda Chen, cukup omong kosongnya. Serahkan harta karun kolam naga, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba bergerak. Dia tidak menyerang Chen Tiangang atau tetua manapun. Sebaliknya, dia melesat pergi dan bergegas keluar dari lembah. Mencoba lari, tetua berwajah merah itu mencibir, melangkah maju, dan menghalangi jalan Chen Ping.
Dia mengangkat tangannya dan menghantam kepala Chen Ping dengan angin yang berdesel. Serangan telapak tangan ini merupakan serangan kekuatan penuh dari puncak peringkat ke-9 alam abadi atas. Tatapan Chen Ping menajam, dan kekuatan garis keturunannya melonjak liar di dalam dirinya. Meskipun kekuatan spiritualnya ditekan hingga 30% oleh kalung itu, kekuatan fisiknya masih utuh. Bukannya mundur, dia malah pergi menemuinya. Terjadi baku hantam, ledakan. Kepalan tangan dan telapak tangan berbenturan, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Tetua yang wajahnya memerah itu terhuyung dan mundur 3 langkah. Chen Ping terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah, darah menetes dari sudut mulutnya. Tingkat pemahamannya terlalu rendah. Bahkan dengan garis keturunan naga emas, sulit untuk menjembatani kesenjangan besar antara immortal tingkat 2 puncak dan immortal tingkat 9 puncak, terutama dengan penekanan dari kalung tersebut. Tuan Muda Chen, Chen Wanxing berseru kaget dan hendak bergegas menghampiri. Wanxing, Chen Tiangang meraihnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Chen Wanxing meronta-ronta dengan putus asa. Kau tidak bisa melakukan ini padanya. Beraninya kau? Chen Tiangang menamparkan wajahnya. Memukul, sebuah tamparan keras terdengar, dan Chen Wanxing terhuyung saat terkena, separuh pipinya langsung memerah dan bengkak. Dia menutupi wajahnya dan menatap kosong ke arah ayahnya. Wajah Chen Tiangang memucat, kau akan menentang keluarga Chen demi orang luar. Chen Wanxing tidak berbicara, tetapi air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Di sana, Chen Ping sudah bangkit dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Chen Tiangang, matanya penuh ejekan, Tuan Chen, sungguh didikan yang luar biasa. Anda bahkan memukuli putri Anda sendiri, cek-cek. Chen Tiangang menatapnya dingin, kau akan segera mati, dan kau masih keras kepala. Dia melambaikan tangannya, tangkap dia. Keenam tetua itu melangkah maju dan mengepung Chen Ping. Chen Ping melihat sekeliling dan melihat 6 immortal tingkat atas di peringkat ke-9 dan 1 immortal sejati di peringkat pertama. Namun, karena adanya pembatasan yang diberikan oleh kalung itu, dia hanya mampu mengerahkan 70% dari kekuatannya. Pertarungan ini tidak mungkin dimenangkan. Namun Chen Ping bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam dan menunggu ajal menjemputnya. Ingin harta karun kolam naga. Dia tiba-tiba tertawa. Kalau begitu, datang dan ambillah. Begitu selesai berbicara, dia melesat dan bergegas menuju titik terlemah dalam pengepungan. Disitulah letak sesepuh berambut putih itu. Tetua berambut putih itu mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan telapak tangan. Chen Ping tidak menghindar atau mengelak, melainkan menerima pukulan itu secara langsung, sambil Otnofremeno melayangkan pukulan ke wajah tetua berambut putih itu, bang. Chen Ping terlempar ke belakang lagi, menyebabkan 3 tulang rusuknya patah. Namun, pria tua berambut putih itu juga terdorong mundur oleh pukulannya, sehingga membuka celah. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu dan, dengan kecepatan kilat, bergegas keluar melalui celah tersebut. Mengejar Chen Tiangang berteriak dingin, dan keenam tetua mengejarnya. Chen Ping dengan panik mengerahkan kekuatan spiritualnya, mati-matian mencoba melarikan diri keluar dari lembah itu. Kalung di lehernya berkedip-kedip dengan cahaya merah yang menyeramkan, terus-menerus menekan aliran energi spiritualnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia merasakan energi spiritualnya terkuras. Tapi dia tidak bisa berhenti. Berhenti berarti mati. Di luar lembah, 30 pengawal keluarga Chen sudah dalam keadaan siaga tinggi. Melihat Chen Ping bergegas keluar, mereka semua menyerang sekaligus, melepaskan rentetan berbagai mantra. Tatapan Chen Ping menajam, dan dia menggertakkan giginya lalu menyerbu ke depan. Bum bum bum, kekuatan sihir itu meledak di tubuhnya, meninggalkannya berlumuran darah. Namun dia tidak berhenti, meskipun berisiko cedera, dia menerobos pengepungan para penjaga. Chen Ping. Terdengar suara terkejut dari belakang Chen Wanxing. Chen Ping tidak menoleh ke belakang dan terus berlari. Tiba-tiba, sesosok muncul dari langit dan menghalangi jalannya. Chen Tiangang, tokoh-tokoh kuat dari alam abadi sejati akhirnya bergerak. Chen Ping berhenti dan menarik napas, lah berlumuran darah dan memiliki banyak luka. Namun ia tetap berdiri dan tidak jatuh. Chen Tiangang menatapnya, secerca kekaguman terpancar di matanya. Tuan Muda Chen, Anda memang luar biasa.
Di peringkat kedua alam abadi atas, Anda berhasil menembus pengepungan 6 tetua peringkat 9 dan bahkan menerobos blokade 30 penjaga. Kekuatan dan tekad seperti itu tak tertandingi sepanjang hidup saya. Dia terdiam, nada suaranya berubah dingin, tapi hanya sampai di situ saja. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke bawah. Serangan telapak tangan ini adalah serangan habis-habisan dari seorang yang benar-benar abadi. Bahkan sebelum serangan telapak tangan itu tiba, Chen Ping sudah bisa merasakan tekanan yang mengguncang bumi. Darah dan ki-nya bergejolak, dan tulang-tulangnya berderak, seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping kapan saja. Namun dia tetap tidak terjatuh. Dia mengangkat kepalanya, menatap tangan yang mendekat, matanya dipenuhi dengan sikap menantang. Apakah aku akan mati? Tidak, bagaimana mungkin Chen Ping meninggal di sini? Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia masih perlu menemukan Lin Si, dia masih perlu menemukan rekan-rekannya, dan dia masih berhenti. Dengan teriakan tajam, sesosok tubuh bergegas mendekat dan menghalangi jalan Chen Ping. Chen Wanxing, Chen Tiangang menghentikan tangannya pada saat terakhir, tetapi kekuatan telapak tangannya membuat Chen Wanxing terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Wanxing, seru Chen Tiangang dengan kaget dan marah, apakah kau sudah gila? Chen Wanxing bangkit, darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi dia berdiri tegak di depan Chen Ping. Ayah, kau tidak bisa membunuhnya. Wajah Chen Tiangang memucat, minggel, aku tidak akan mengizinkannya. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya. Ayah, aku menerima bahwa ayah telah berbohong dan memanfaatkan aku. Tapi ayah tidak bisa membunuhnya. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Chen Tiangang mencibir, dia dicari oleh kuil, dan kau menyebut itu tidak bersalah. Itu urusan antara dia dan kuil. Chen Wanxing berteriak, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen Kamil. Dia telah membantu kami, dan kami ingin membunuhnya. Ini sama saja membalas kebaikan dengan permusuhan. Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Wanxing, ini yang terakhir kalinya, minggir. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pedang pendek dari lengan bajunya, dan menempelkannya ke lehernya. Ayah, jika ayah melangkah maju lagi, aku akan mati di hadapan ayah. Pupil mata Chen Tiangang menyempit. Keenam tetua itu juga terkejut. Wanxing, teriak Chen Tiangang dengan tergesa-gesa, apa yang kau lakukan? Turunkan pedangmu. Air mata mengalir deras di wajah Chen Wanxing, namun dia menggenggam pedang pendek itu erat-erat, mata pedang sudah menggores kulitnya, darah mengalir di lehernya. Ayah, aku selalu mendengarkanmu sejak kecil. Jika kau ingin aku berlatih, aku berlatih. Jika kau ingin aku mengadakan kontes bela diri untuk mencari suami, aku mengadakannya. Jika kau ingin aku menipu Chen Ping, aku melakukannya. Suaranya bergetar, tapi kali ini, kumohon lepaskan dia. Ini permohonan terakhirku. Chen Tiangang menatapnya, ekspresi rumit terlintas di matanya. Kemarahan, patah hati, dan sedikit rasa tak berdaya. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara perlahan, letakkan pedangmu, dan aku akan membiarkannya pergi. Chen Wanxing terkejut, benarkah? Chen Tiangang mengangguk, saya, Chen Tiangang, menepati janji saya. Chen Wanxing ragu sejenak, lalu perlahan meletakkan pedang pendek itu. Tepat saat itu, Chen Tiangang tiba-tiba bergerak. Dia menunjuk dengan satu jari, dan semburan energi menghantam pergelangan tangan Chen Wanxing. Pedang pendek itu terlepas dari tangannya, dan Chen Wanxing berteriak kaget. Dia meraihnya dan menariknya ke belakangnya. Tangkap dia, kata Chen Tiangang dingin. Keenam tetua itu kembali mengepung mereka. Chen Ping melihat penandangan ini dan tiba-tiba tersenyum. Senyum itu penuh dengan sarkasme. Patriark Chen, Anda benar-benar menepati janji. Ekspresi Chen Tiangang tetap tidak berubah, semua hal diperbolehkan dalam perang. Tuan Muda Chen, terimalah takdirmu. Chen Ping tidak berbicara, tetapi hanya menatap Chen Wanxing. Chen Wanxing ditahan oleh Chen Tiangang dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya sambil air mata mengalir di wajahnya. Tuan Muda Chen, maafkan saya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, Nona Chen, tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salah Anda. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba meraung ke langit, mengaum. Raungan naga keluar dari mulutnya. Kekuatan raungan naga itu beberapa kali lebih kuat daripada saat pengujian sebelumnya. Cahaya keemasan menyembur dari tubuhnya,
mengembun menjadi bayangan naga emas bercakar 5 di belakangnya. Hantu itu meraung ke langit, kekuatan naganya menyapu ke segala arah. Keenam tetua itu tercengang oleh kekuatan naga yang tiba-tiba muncul dan membeku. Chen Ping memanfaatkan kesempatan yang singkat ini dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Aura dirinya melonjak liar pada saat itu, merusak. Dengan teriakan keras, kerah di lehernya terbuka dengan bunyi krek. Terobosan mendadak ini memungkinkan dia untuk membebaskan diri dari beberapa ikatan kalung tersebut. Ekspresi Chen Tiangang berubah, tidak bagus. Hentikan dia. Namun, sudah terlambat. Sosok Chen Ping melesat, berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia melesat ke kejauhan. Dia melarikan diri. Dengan tubuh penuh luka dan amarah yang tak terkendali, dia melarikan diri. Chen Tiangang ingin mengejar, tetapi jalannya terhalang oleh bayangan naga emas bercakar 5. Sosok hantu itu hanya ada selama 3 tarikan napas sebelum lenyap tanpa jejak. Namun, 3 tarikan napas sudah cukup. Saat Chen Tiangang berhasil menembus bayangan ilusi tersebut, Chen Ping telah menghilang ke dalam pegunungan dan hutan. Kejar dia, katanya dengan suara berat. Dia terluka parah, dia pasti tidak pergi jauh. Keenam tetua menerima perintah tersebut dan, bersama 30 pengawal, mengejar Chen Ping ke arah tempat dia melarikan diri. Chen Tiangang berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Dia berbalik dan menatap Chen Wanxing. Chen Wanxing ambruk ke tanah, wajahnya berlinang air mata, namun sedikit senyum masih tersenama. Dia melarikan diri. Dia berhasil melarikan diri. Sebuah emosi aneh dan tak terlukiskan muncul di hati Chen Wanxing. Apakah ini melegakan? Apakah ini kebahagiaan? Atau sesuatu yang lain? Dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia bahagia. Chen Tiangang berjalan menghampirinya dan menatapnya dari atas. Wanxing, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Chen Wanxing mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Matanya tidak menunjukkan rasa takut, hanya ketenangan. Ayah, putrimu hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Chen Tiangang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menghela napas. Bawa dia kembali dan kurung dia di aula leluhur. Dia tidak boleh keluar tanpa perintahku. 2 penjaga melangkah maju dan mengangkat Chen Wanxing. Chen Wanxing tidak melawan, tetapi hanya menatap ayahnya untuk terakhir kalinya. Ayah, cepat atau lambat kau akan menyesali ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Chen Tiangang berdiri di sana, memperhatikan sosoknya yang pergi, terdiam lama. Apakah kamu menyesalinya? Mungkin. Namun demi keluarga Chen, dia tidak menyesal. Chen Ping berlari liar, tak berani berhenti. Dia tidak tahu berapa lama dia telah berlari, hanya saja langit berubah dari siang menjadi senja, lalu dari senja menjadi malam, lah berlumuran darah, mengalami 3 tulang rusuk patah, lengan kiri retak, dan cedera internal yang parah. Seandainya bukan karena tekadnya yang pantang menyerah, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Akhirnya, dia berhenti di sebuah gua terpencil. Dia ambruk ke tanah, terengah-engah, lalu mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Ramuan itu masuk ke perutnya, berubah menjadi arus hangat yang perlahan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Chen Ping bersandar di dinding gua, menutup matanya, dan mengingat kembali semua yang terjadi hari itu. Chen Tiangang, keluarga Chen, sangat bagus. Dia mencatat utang ini, dan kerah itu. Dia menyentuh lehernya, kerah itu masih ada, tetapi retakan di atasnya bahkan lebih besar. Terobosan yang baru saja Larai memungkinkannya untuk menembus sebagian penindasan, tetapi hal ini belum sepenuhnya hancur. Pembatasan penguncian roh masih berlaku, begitu pula pembatasan pelacakan. Chen Tiangang mampu menentukan lokasinya dengan menggunakan cincin ini. Tatapan Chen Ping menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di kerah, menyalurkan kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk menghancurkannya secara paksa. Namun begitu dia mengaktifkannya, rune pada kalung itu berkedip hebat, dan kekuatan pengikat yang lebih kuat muncul, hampir mencekiknya. Tidak, Anda tidak bisa memaksakan ini. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan keinginan untuk menghancurkannya. Karena kita belum bisa menghancurkannya sekarang, mari kita simpan saja. Namun kita harus meninggalkan kota Yunxian sesegera mungkin. Dia berdiri, berjalan ke pintu masuk gua, dan melihat keluar. Malam itu gelap gulita dan pegunungan serta hutan-hutan sunyi. Di kejauhan,
cahaya api yang redup berkelap-kelip, itu adalah keluarga Chen yang mengejarnya. Chen Ping mencibir, dan dengan sekejap, menghilang ke dalam malam. 1 jam kemudian, di sebuah halaman terpencil di sebelah barat kota Yunxian, Chen Ping memanjat tembok dan mengetuk pintu sebuah ruangan dengan perlahan. "WHO!" Suara-suara cemas terdengar dari dalam rumah. "Saya." Pintu terbuka, dan Ming Li mengintip keluar. Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, dia dengan cepat menariknya masuk ke dalam rumah. "Tuan Chen, bagaimana Anda bisa terluka seperti ini?" seru Ming Li dengan terkejut. Liu Qianqian juga keluar dari ruangan dalam. Ketika melihat Chen Ping berlumuran darah, ekspresinya berubah. Chen Ping melambaikan tangannya, "Jangan bertanya lagi, kemasi barang-barangmu dan segera pergi." Ming Li dan Liu Qianqian saling bertukar pandang, tidak bertanya lebih lanjut, dan segera mulai berkemas. Sesaat kemudian, ketiganya meninggalkan halaman dan menghilang ke dalam malam. Kota Yunxian, rumah Chen. Di dalam aula leluhur, Chen Wanxing berlutut di depan prasasti leluhur, wajahnya tenang. 2 penjaga berjaga di luar pintu, tak pernah meninggalkan sisi pintu itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Chen Wanxing mendongak dan melihat 3 sosok berpakaian jubah hitam berjalan masuk dari luar pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat. Matanya panjang dan sipit, dengan cahaya merah gelap samar yang berkedip di pupilnya. Auranya aneh, memiliki keagungan seekor naga sekaligus hawa dingin yang tak terlukiskan. Pupil mata Chen Wanxing menyempit. Orang ini memiliki aura seekor naga. Tetapi, ini bukan sepenuhnya energi naga. Aura yang mencekam itu membuat bulu kuduknya merinding. "Nona Chen," pria parubaya itu berbicara dengan suara serak, "Saya Long Mo, seorang utusan dari klan naga surgawi." Chen Wanxing merasakan merinding di punggungnya. Klan naga surgawi, apakah naga benar-benar masih ada? Di belakang Long Mo berdiri 2 pria lain, juga mengenakan jubah hitam, satu bertubuh kekar dan yang lainnya berwajah menyeramkan. Mereka pun memancarkan aura yang menakutkan. Chen Wanxing berdiri, menatap mereka, dan tidak mengatakan apapun. Long Mo tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk merinding. "Nona Chen, tidak perlu gugup. Kami datang ke sini untuk orang yang memasuki kolam naga." Jantung Chen Wanxing berdebar kencang, tetapi wajahnya tetap tenang. "Siapakah kamu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Long Mo menggelengkan kepalanya, "Nona Chen, tidak perlu berpura-pura. Kami tahu bahwa keluarga Chen Anda menemukan kolam naga dan mengadakan kontes bela diri untuk mencari suami yang dapat mewarisi garis keturunan klan naga." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Awalnya kami berencana menunggu sampai orang itu keluar dari kolam naga sebelum menghubunginya." Tanpa diduga, dia menatap Chen Wanxing, sedikit rasa geli terpancar di matanya. "Ayahmu benar-benar menyerangnya. Dan dia bahkan membiarkannya melarikan diri." Ekspresi Chen Wanxing tetap tidak berubah. "Apakah dia berhasil melarikan diri atau tidak, itu bukan urusan saya." Long Mo tersenyum. Tawa itu terdengar mengganggu dan tidak menyenangkan. "Nona Chen, bukan itu yang Anda katakan saat menyelamatkannya." Hati Chen Wanxing mencekam. Apakah mereka melihatnya? Long Mo sepertinya bisa membaca pikirannya dan berkata dengan tenang, "Kami telah mengamati dari balik bayangan. Kau berdiri di depan ayahmu, mengancam akan bunuh diri, dan membiarkan orang itu pergi. Kami melihat semua itu." Dia melangkah maju, menatap Chen Wanxing. "Nona Chen, beritahu kami, di mana orang itu?" Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Long Mo menghela napas, "Nona Chen, mengapa repot-repot? Kami adalah utusan klan naga langit. Kami mencari orang itu demi klan naga, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen Anda. Asalkan Anda memberitahu kami keberadaannya, kami dapat meminta ayah Anda untuk mengizinkan Anda pergi." Chen Wanxing mencibir, "Karena kalian telah mengamati dari balik bayangan, mengapa kalian tidak mengejar mereka sendiri?" Long Mo menggelengkan kepalanya, "Dia memiliki aura ras naga, tetapi kita tidak dapat merasakan lokasi tepatnya. Dia pasti memiliki semacam harta karun untuk menyembunyikan auranya." Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Chen Wanxing, "Tapi kau berbeda. Kau telah berhubungan dengannya, dan aromanya masih melekat padamu. Selama kita menggunakanmu sebagai pemandu, kita bisa menemukannya." Ekspresi Chen Wanxing berubah. Long Mo mengulurkan tangan dan meraihnya. Chen Wanxing mundur selangkah,
tetapi dihentikan oleh dua penjaga di belakangnya. Nona Chen, mohon kerjasamanya, kata Long Mo sambil tersenyum. Ini akan cepat dan tidak akan menyakitkan. Tangannya bertumpu di bahu Chen Wangying. Sebuah kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya, dan Chen Wanxing gemetar seolah-olah sesuatu telah merasukinya. Perasaan itu dingin, busuk, dan menjijikkan. Dia memejamkan mata, menggertakkan gigi, dan tetap diam. Sesaat kemudian, Long Mo menarik tangannya, alisnya sedikit mengerut. Aneh, cara dia menyembunyikan keberadaannya lebih kuat dari yang kuduga. Aku hanya bisa merasakan arah umum. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Chen Wanxing. Nona Chen, Anda sangat berani. Tetapi terkadang, keberanian bisa membuat Anda mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, dia dan dua anak buahnya menghilang ke dalam malam. Chen Wanxing ambruk ke tanah, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan itu barusan, itu energi iblis. Para utusan naga yang disebut-sebut ini diselimuti energi iblis. Mereka adalah pengkhianat nagal. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati Chen Wanxing. Chen Ping, hati-hati. Dalam kegelapan malam, Chen Ping dan dua rekannya bergegas melewati pegunungan. Tiba-tiba, Chen Ping berhenti di tempatnya, alisnya berkerut. Ada apa? Tanya Ming Li. Chen Ping menyentuh kerah di lehernya, benda ini bergetar. Ekspresi Ming Li berubah, mereka sudah menyusul kita. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Tapi kita harus mempercepat prosesnya. Ketiganya mempercepat langkah mereka dan menuju ke pinggiran kota Yunxian. Di belakang mereka, tiga sosok gelap melaju cepat menembus kegelapan malam. Pemimpinnya adalah Long Mo. Dia memejamkan matanya, merasakan aura yang samar, hampir tak terlihat. Di sana, dia membuka matanya dan menunjuk ke suatu arah. Dia ada di arah sana, ketiganya berkedip dan mengejar ke arah itu. Malam mulai tiba, sebuah aksi kejar-kejaran sedang berlangsung. Rumah Chen, aula leluhur. Chen Wanxing berlutut di depan prasasti leluhur, menatap nama-nama leluhurnya, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia telah melakukan hal yang benar. Yang dia tahu hanyalah dia tidak ingin Chen Ping mati. Orang itu, meskipun tak tahu malu, meskipun belak-belakan, meskipun dia selalu mengatakan ingin tidur dengannya. Tapi dia tidak buruk. Dia membantu keluarga Chen, tetapi hampir dibunuh oleh mereka. Dan dia adalah kaki tangan. Chen Wanxing memejamkan matanya, dan tatapan mata Chen Ping sebelum dia pergi terlintas dalam benaknya. Tatapan matanya sangat dingin, namun ketika aku menatapnya, ada sedikit kehangatan. Dia berkata, Nyonya Chen, tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salah Anda. Dia tidak menyalahkannya. Meskipun dia berbohong padanya, meskipun dia hampir menyebabkan kematiannya di sini, dia tidak menyalahkannya. Chen Wanxing membuka matanya, pandangannya kabur karena air mata. Chen Ping, dia bergumam, kau harus hidup. Chen Ping dan dua rekannya telah melarikan diri di pegunungan selama 2 jam. Langit berubah menjadi putih pucat, fajar mulai menyingsing. Tembok kota Yunxian sudah terlihat di kejauhan, diri. Begitu mereka meninggalkan kota dan memasuki hutan belantara, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan, cepat. Bisik Chen Ping. Ketiganya mempercepat langkah mereka dan bergegas menuju gerbang kota. Tiba-tiba, ekspresi Chen Ping berubah. Di belakang mereka, 3 aura mendekat dengan cepat. Aura itu, energi naga. Tidak, masih ada yang lain. Ini adalah energi iblis. Tatapan Chen Ping menajam. Apakah ada pengkhianat di antara para naga? Mereka datang, katanya dengan suara berat. Ekspresi Ming Li dan Liu Qianqian berubah. Kalian duluan, kata Chen Ping. Aku akan memimpin mereka. Tuan Chen, seru Ming Li dengan tergesa-gesa, Anda terluka seperti ini. Berhenti bicara omong kosong. Chen Ping memotong perkataannya. Aku dipasangi kalung pelacak, mereka bisa melacak lokasiku. Jika kau ikut denganku, kau hanya akan ikut terlibat. Dia memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua pergilah keluar kota terlebih dahulu dan tunggu aku di tanah tandus. Jika aku belum tiba dalam 3 hari, pergilah ke tanah suci cahaya. Kalian tidak perlu menungguku. Ming Li hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Liu Qianqian menghentikannya. Tuan muda Chen, jaga diri baik-baik. Chen Ping mengangguk, lalu berbalik dan berlari ke arah lain. Di belakang mereka,
Tiga sosok gelap melaju ke arah mereka. Long Mo membuka matanya, senyum tersungging di bibirnya, dia putus dengannya. Dia mengejar yang memakai kalung. Ketiganya berbalik dan mengejar Chen Ping. Chen Ping melarikan diri dengan panik, luka-lukanya semakin parah. Tapi dia tidak bisa berhenti. Berhenti berarti kematian. Di belakang mereka, tiga aura semakin mendekat. Dia dapat merasakan bahwa ketiganya setidaknya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Terlebih lagi, aura mereka aneh, memiliki keagungan ras naga dan kekuatan mengerikan dari energi iblis. Mereka tidak mudah dihadapi, namun, tidak ada rasa takut di mata Chen Ping. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus berlari. Fajar menyingsing, sinar matahari keemasan menyinari bumi. Tembok kota Yunxian kini sudah dalam jangkauan. Asalkan kita berhasil menerobos gerbang kota. Tiba-tiba, tiga sosok turun dari langit dan menghalangi jalannya. Long Mo berdiri di tengah, dengan senyum di wajahnya, Tuan Muda Chen, Anda berlari cukup cepat. Chen Ping berhenti dan menatap ketiga orang di depannya, lalu tiba-tiba tersenyum. Kalian bertiga mengejarku sepanjang malam, terima kasih atas kerja keras kalian. Long Mo mengangkat alisnya, apa kau tidak takut? Chen Ping menggelengkan kepalanya, apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, hanya kematian. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu ketiga pria itu, namun, sebelum saya meninggal, saya punya pertanyaan. Long Mo mengangguk, tanyakan. Chen Ping menatap mereka dan berkata, dengan mengucapkan setiap kata dengan jelas, siapa kalian? Mengapa kalian mengejar saya? Long Mo tersenyum. Senyum itu mengerikan dan menyeramkan. Kami adalah utusan dari klan naga surgawi. Dia melangkah maju, auranya melonjak, memiliki kekuatan naga dan energi iblis sekaligus, adapun alasan mengapa aku mengejarmu. Dia menatap Chen Ping, dengan kilatan keserakahan di matanya, karena garis keturunan Kaisar Naga ada dalam dirimu, kami bertekad untuk membawamu pergi. Tatapan Chen Ping menajam, garis keturunan Kaisar Naga, orang-orang ini memang datang untuk ini. Long Mo melanjutkan, Tuan Muda Chen, Anda memiliki garis keturunan Kaisar Naga dan seharusnya menjadi penguasa klan naga saya. Sayang sekali Anda terlalu lemah. Dia menggelengkan kepalanya, tampak menyesal, orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki harta karun adalah kejahatan. Anda harus memahami prinsip ini. Chen Ping menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Saya mengerti, tentu saja saya mengerti. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, tatapannya tenang, jadi, kau akan membunuhku, atau menangkapku. Long Mo berpikir sejenak dan berkata, awalnya aku berencana menangkapmu hidup-hidup. Tapi kau terlalu cepat, tidak praktis untuk membawamu bersamaku. Jadi, dia mengangkat tangannya, bola cahaya merah gelap mengembun di telapak tangannya, kita bunuh saja dia. Soal garis keturunan, mengambilnya secara langsung sama saja. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan darahnya melonjak di dalam dirinya. Sesosok naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka dan kekuatan spiritualnya ditekan, Chen Ping bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ayo, hadapi. Dia menatap ketiga orang di depannya, matanya dipenuhi dengan sikap menantang, coba lihat apa yang mampu kalian, para pengkhianat ras naga, lakukan. Secerca kekaguman terpancar di mata Long Mo, kau punya pendirian. Sayang sekali. Sebelum selesai berbicara, dia melesat ke depan dan bergegas menuju Chen Ping. Cahaya merah gelap memancar di waktu fajar. Chen Ping pergi untuk menyambutnya. Bayangan naga emas bertabrakan dengan cahaya merah gelap, ledakan. Deru yang memekakkan telinga mengguncang langit. Chen Ping terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berusaha untuk bangun, tetapi memuntahkan seteguk darah. Selisihnya terlalu besar. Seorang kultivator alam abadi tingkat atas tingkat 2 puncak melawan 3 kultivator alam abadi tingkat 9. Tanpa kalung yang menahannya, Chen Ping sama sekali tidak takut. Namun kini, setelah dikalahkan oleh keluarga Chen, Chen Ping tidak yakin dengan kemampuannya untuk melawan 3 dewa tingkat 9. Selain itu, dia tidak tahu apakah masih ada pengejar dari keluarga Chen di sini, atau pengejar dari kuil. Baru saja kita mencapai tingkat ke-14 alam surgawi, dan kita sudah memiliki begitu banyak musuh. Long Mo berjalan menghampirinya, menatapnya dari atas, Tuan Muda Chen, semuanya sudah berakhir. Dia mengangkat tangannya,
dan cahaya merah gelap itu kembali mengembun. Chen Ping berbaring di tanah, menatap langit, dan tiba-tiba tertawa. Senyum itu sangat tenang. Sebuah lampu merah gelap jatuh menimpa bangunan. Tepat saat itu, mengaum. Raungan naga menggema di seluruh langit dan bumi. Cahaya keemasan turun dari langit dan menghalangi jalan Chen Ping. Serangan Long Mo diblokir oleh cahaya keemasan itu. Pupil matanya menyempit saat ia menatap pendatang baru itu. Itu kamu. Cahaya keemasan itu memudar, menampakkan sesosok figur. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah bermartabat, memancarkan aura naga emas yang mewah. Long Yuan, naga penjaga dari kolam naga kuno telah tiba. Orang tua itu tidak memiliki aura iblis, hanya aura murni seekor naga surgawi, agung dan luas. Kemunculannya seketika membuat ekspresi Long Mo dan dua orang lainnya berubah serius. Tetua Long Yuan, suara Long Mo menjadi rendah, Anda masih hidup. Long Yuan menatap ketiga orang di hadapannya, ekspresi kompleks terlintas di matanya kemarahan, penyesalan, dan sedikit kesedihan yang tak terlukiskan. Long Mo, Long Xing, Long Sa. Dia memanggil ketiga nama itu, satu kata demi satu kata, kalian bertiga memang masih hidup. Tapi, tatapannya tertuju pada aura merah gelap samar yang terpancar dari ketiganya, dan secercah rasa sakit terpancar di matanya, kalian benar-benar telah berpihak pada klan iblis. Long Mo mencibir, menyerah. Tetua Long Yuan, Anda keliru. Kami hanya memilih jalan yang benar. Dia menunjuk dirinya sendiri, lalu kedua orang di belakangnya, lihatlah kami. Seberapa besar kekuatan kami meningkat sejak kami menyatu dengan energi iblis. Kami berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi atas, siap untuk menembus ke alam abadi sejati kapan saja. Dan bagaimana dengan kalian para naga yang berpegang teguh pada tradisi? 10.000 tahun telah berlalu, dan kalian masih bersembunyi di sudut-sudut gelap, nyaris tidak bertahan hidup. Long Yuan tidak membantahnya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Tatapan itu membangkitkan rasa tidak nyaman yang aneh di dalam diri Long Mo. Long Mo, Long Yuan perlahan memulal, apakah kau tahu mengapa Yang Mulia Kaisar Naga membubarkan dan menyembunyikan klan naga kala itu? Long Mo terkejut. Long Yuan melanjutkan, ini bukan untuk menghindari apapun, tetapi untuk melindungi garis keturunan naga agar tidak terkontaminasi oleh energi iblis. Energi iblis mungkin tampak meningkatkan kekuatan, tetapi pada kenyataannya, ia mengikis esensi itu sendiri. Kalian mungkin kuat sekarang, tetapi tidak akan lama sebelum kalian benar-benar kehilangan diri kalian sendiri dan menjadi boneka iblis. Ekspresi Long Mo berubah, lalu dia mencibir, itu berlebihan. Long Yuan menggelengkan kepalanya, entah itu berlebihan atau tidak, kalian tahu di dalam hati kalian. Dia melangkah maju dan melindungi Chen Ping di belakangnya. Dengan kehadiran saya di sini hari ini, Anda tidak bisa menyentuhnya. Kilatan tajam muncul di mata Long Mo. Long Yuan, apakah kau masih menganggap dirimu sebagai tetua naga surgawi seperti dulu? Kau telah terperangkap di kolam naga selama 10.000 tahun, dan kekuatanmu telah lama menurun. Sementara itu, kami bertiga berada di puncak kekuatan kami. Apakah kau pikir kau bisa menghentikan kami bertiga sendirian? Long Yuan tidak menjawab, tetapi tubuhnya bersinar dengan cahaya keernasan. Sesosok naga emas semu muncul di belakangnya. Sosok hantu itu lebih nyata dan lebih megah daripada sosok Chen Ping. Apakah itu bisa diblokir atau tidak, kita hanya akan tahu setelah pertarungan. Long Mo mendengus dingin, dasar bodoh yang keras kepala, dia melambaikan tangannya, dan Long Xing serta Long Sa menyerang secara bersamaan. 3 pancaran cahaya merah gelap melesat ke arah Long Yuan. Long Yuan mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berubah menjadi penghalang, ledakan, deru yang memekakkan telinga mengguncang langit. Penghalang emas itu bergetar hebat, tetapi tidak jebol. Ekspresi Long Mo dan 2 orang lainnya berubah. Kekuatan Loreng Yuan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Long Mo menggertakkan giginya, ayo kita pergi bersama. Ketiganya menyerang secara bersamaan, dan cahaya merah gelap semakin intens, dengan bau busuk samar yang menyebar di udara. Long Yuan tetap tanpa ekspresi, tubuhnya dilindungi oleh cahaya keemasan, saat ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan ketiganya. Untuk sesaat, pegunungan dan hutan dipenuhi dengan kilatan cahaya dan deru yang tak henti-henti. Chen Ping berbaring di tanah, menyaksikan pertempuran sengit antara para naga, hatinya dipenuhi dengan ketertarikan.
Jadi, inilah kekuatan sejati dari ras naga. Energi naga emas dan energi iblis merah gelap bertabrakan, menciptakan badai dahsyat setiap kali terjadi benturan. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Long Yuan kuat, dia sudah tua, dan karena kalah jumlah 3 lawan 1, dia secara bertahap kehilangan kendali. Tidak, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. Chen Ping berusaha berdiri, mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya, dan menelannya. Itu adalah pil esensi naga yang diperoleh dari kolam naga, obat suci untuk penyembuhan. Begitu pil itu masuk ke perutnya, aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Penyambungan kembali tulang rusuk, penyembuhan patah tulang, perbaikan organ dalam. Sesaat kemudian, Chen Ping berdiri, napasnya sebagian besar sudah pulih. Dia memandang medan perang, di mana Long Yuan telah mengungkapkan wujud aslinya, seekor naga emas sepanjang 100 kaki, yang terlibat pertempuran sengit dengan 3 naga iblis berwarna merah gelap. 5 naga raksasa berguling-guling di langit di atas pegunungan dan hutan. Raungan naga mengguncang langit, dan energi iblis melonjak ke angkasa. Tatapan Chen Ping menajam, dan kekuatan garis keturunannya melonjak dalam dirinya. Hantu naga emas bercakar 5 muncul kembali. Kali ini, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke medan perang. Tetua Long Yuan, saya di sini untuk membantu Anda. Long Yuan terkejut, Yang Mulia, luka Anda belum sembuh juga. Tanpa banyak bicara, Chen Ping melayangkan pukulan ke arah Long Mo. Long Mo sedang terlibat pertarungan sengit dengan Long Yuan ketika Chen Ping tiba-tiba menyerang, meninju punggungnya. Bang! Sosok Long Mo bergoyang, dan retakan muncul di sisik merah gelapnya. Dia menoleh dan menatap Chen Ping, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, kamu, cederamu. Chen Ping mencibir, terima kasih kepada ramuan klan nagamu. Dia menyerang lagi, dan hantu naga emas itu meraung saat menyerbu ke arah Long Mo. Wajah Long Mo memerah, dan dia mengayunkan telapak tangannya. Cahaya merah gelap bertabrakan dengan bayangan naga emas, menyebabkan Chen Ping mundur 3 langkah, dan Long Mo juga mundur 1 langkah. Meskipun mereka masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka tidak lagi selemah sebelumnya. Melihat hal itu, semangat Long Yuan pun bangkit. Yang Mulia Maha Perkasa, dia meraung dan melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Long Xing dan Long Sa terjerat olehnya dan tidak bisa melarikan diri. Long Mo menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah manik-manik merah gelap dari sakunya. Saat manik itu muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ekspresi Long Yuan berubah drastis, mutiara naga iblis. Apa kau gila? Long Mo menyeringai jahat, Long Yuan, apa kau pikir kami bertiga datang tanpa persiapan? Dia menghancurkan mutiara naga iblis, dan semburan energi iblis yang mengerikan meletus darinya. Energi iblis itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura Long Mo melonjak liar pada saat ini. Puncak peringkat ke-9 dari alam abadi atas. Long Mo meraung ke langit, tubuhnya memancarkan cahaya merah gelap yang cemerlang. Dia menatap Chen Ping, matanya dipenuhi niat membunuh. Chen Ping, kau tidak bisa lolos hari ini. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, tetapi hatinya merasa sedih. Long Yuan meraung dan menyerbu ke arah Long Mo dengan segenap kekuatannya. Namun Long Mo hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan cahaya merah gelap menolak Long Yuan. Pak Tua, minggir dari jalanku. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Chen Ping, matanya penuh ejekan. Chen Ping, apakah kau punya kata-kata terakhir? Chen Ping menatapnya dan tiba-tiba tersenyum, memiliki. Long Mo mengangkat alisnya, bicaralah. Chen Ping berkata, dengan mengucapkan setiap kata dengan jelas, kau sangat jelek. Wajah Long Mo menegang. Dia langsung marah besar. Hukuman mati di pengadilan. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, dan cahaya merah gelap menyapu langit. Chen Ping memejamkan matanya. Kali ini, benar-benar tidak ada jalan untuk menghindarinya. Tepat saat itu, berhentil, dengan teriakan tajam, sesosok tubuh bergegas mendekat. Chen Ping membuka matanya dan terkejut. Chen Wanxing, mengapa dia ada di sini? Chen Wanxing berlumuran darah dan wajahnya pucat, jelas sekali ia telah berjuang keras untuk sampai ke sini. Dia berdiri di depan Chen Ping, menatap Long Mo dengan tekad yang teguh di matanya, kau tidak bisa membunuhnya. Long Mo terkejut, lalu dia tersenyum. Senyum itu penuh dengan sarkasme.
Nona Chen, ayahmu mengurungmu di aula leluhur, bagaimana kau bisa melarikan diri? Chen Wanxing tidak menjawab, tetapi menatapnya dengan tajam, aku sudah bilang, kau tidak bisa membunuhnya. Long Mo menggelengkan kepalanya, Nona Chen, Anda terlalu naif. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Dia mengangkat tangannya, hendak memukul dengan telapak tangannya. Chen Wanxing tiba-tiba mengeluarkan liontin giok dari dadanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Liontin giok itu seluruhnya terbuat dari emas, dengan ukiran naga emas bercakar 5 di atasnya. Pupil mata Long Mo menyempit. Dekrit Kaisar Naga, Chen Wanxing berteriak, kalian para naga memperlakukan perintah seolah-olah dikeluarkan oleh Kaisar Naga. Berani-beraninya kalian tidak mematuhi perintah Kaisar Naga. Ekspresi Long Mo tampak ragu, dia tidak mengerti bagaimana Chen Wanxing mendapatkan token Kaisar Naga. Dia menatap lekat-lekat liontin giok itu, secercah kekhawatiran terpancar di matanya. Dekrit Kaisar Naga adalah harta karun klan naga, yang mewakili otoritas Kaisar Naga. Naga manapun harus mematuhi perintah, jika tidak, itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ras naga. Meskipun mereka telah berpihak pada iblis, naluri mereka yang mendalam membuat mereka secara naluriah takut pada simbol ini. Long Mo terdiam cukup lama sebelum akhirnya mendengus dingin, Nona Chen, apakah Anda pikir tanda yang rusak bisa melindunginya? Dia melambaikan tangannya, dan cahaya merah gelap menyambar pergelangan tangan Chen Wanxing. Chen Wanxing menjerit kesakitan saat dekrit Kaisar Naga terlepas dari tangannya. Long Mo menangkap token itu, memainkannya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang, token itu milikku. Dia menatap Chen Wanxing dengan kilatan kejam di matanya, Nona Chen, kau telah menggagalkan rencanaku berkali-kali. Hari ini, kau akan mati bersamanya. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya merah gelap mengembun di telapak tangannya. Wajah Chen Wanxing memucat, tetapi dia tidak mundur. Dia berbalik dan menatap Chen Ping, matanya penuh permintaan maaf, Tuan Muda Chen, saya sangat menyesal. Saya yang telah membuat Anda terjerumus ke dalam masalah ini. Chen Ping menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Nona Chen, bagaimana bisa Anda begitu bodoh? Chen Wanxing terkejut. Chen Ping melanjutkan, kau bisa saja mengabaikanku. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, aku tidak ingin kau mati. Chen Ping terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Kalau begitu, mari kita tinggal bersama. Dia mengangkat kepalanya, menatap Long Mo, matanya penuh tekad, ayo. Long Mo mencibir dan menamparkan dengan telapak tangannya.